Bro Vincent ini beliau adalah Business Development Manager dari Travelio. Iya, selamat pagi sekali lagi, Bro. Selamat pagi, Pak Radit. Thank you. Jadi tadi yang sudah kita infokan di depan, sudah beberapa kali kita mengadakan acara ini dengan customer gathering ya. Mungkin sahabat Ciputra ingin mendengar lebih detail sedikit mengenai Travelio, Bro. Ayo, Bro, silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Selamat pagi menjelang siang, sahabat Ciputra. Thank you Pak Radit, udah di-invite. Kembali di-invite lagi oleh Ciputra untuk sedikit sharing sebenarnya Travelio seperti apa. Tapi sebelum saya mulai sharing mengenai Travelio itu seperti apa yang bisa kita tawarkan, sebenarnya judul dari webinar hari ini ya Pak Radit ya. Pertanyaannya, properti apakah good investment opportunity? Apakah kesempatan untuk investasi yang baik? Apalagi lagi masa pandemi seperti ini. Mungkin banyak dari sahabat Ciputra yang masih bertanya seperti itu, atau mungkin kepikiran, aduh kalau saya invest sekarang, apa ntar bisa ada return-nya, atau malah bisa atau enggak gitu kan. Nah, mungkin hari ini saya akan sedikit membahas mengenai apakah properti ini good investment opportunity, dan apakah masih good investment opportunity ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tipe-tipe dari investasi itu kan sebenarnya ada banyak ya. Mungkin dari antara Bapak Ibu sahabat Ciputra ini pasti punya dari antara di sini ada misalnya contohnya cash instrument, misalnya contoh tabungan, deposit dan lain-lain itu di bank ya kan. Atau mungkin Bapak Ibu ada yang pegang saham gitu kan. Atau mungkin ada yang mainnya di logam-logam mulia seperti emas, perak, berlian dan lain-lain. Nah, sebenarnya ada satu lagi yang sebenarnya di Indonesia ini cukup populer kalau menurut saya ya, yaitu real estate atau properti, ya kan? Nah, dan dari semua instrumen ini sebenarnya properti ini salah satu instrumen yang paling menarik. Kenapa menarik? Karena sebenarnya di properti ini real investment return-nya itu ada dua. Ada yang namanya capital gain dan ada yang namanya yield. Capital gain itu adalah keuntungan yang dibeli karena namanya tanah itu harganya katanya nggak pernah turun ya, benar ya Pak Radit ya? Betul. Nah itu jadi misal contoh hari ini belinya berapa, nanti mungkin setahun ke depan nilainya akan bertambah, 2 tahun, 3 tahun, bahkan di Indonesia ini kadang-kadang ada yang fantastis, benar ya Pak Radit ya? Belinya berapa, begitu dijual lagi itu berlipat-lipat ganda. Dan sebenarnya ada satu lagi keuntungannya yang kita sebut dengan yield. Yield itu adalah return yang kita bisa dapatkan dengan menyewakan properti tersebut. Memang sebenarnya begini, yang lebih menarik adalah yang tadi capital gain yang pertama. Itu yang sangat menarik kenapa orang mau invest di properti. Karena tadi bisa kali 2, kali 3. Cuman begini Bapak Ibu, kalau ada orang pada bilang beli properti itu nggak pernah rugi. Kalau nggak ngomong capital gain. Hari ini saya mau bilang, Bapak Ibu, beli properti itu nggak pernah rugi jika Anda itu beli di saat yang tepat dan jual di saat yang tepat. Nah, pertanyaannya saat yang tepat itu seperti apa? Kalau menurut saya, sekarang itu adalah saat yang tepat. Tadi Pak Radit juga udah bilang, sekarang saatnya yang tepat untuk beli properti. Kenapa? Karena dari developer juga ngasih bonus, segala macam, ya kan? Nah, memang sebenarnya begini, kalau Bapak Ibu memang mengejar, oh saya mau beli sekarang, nanti saya let's say setahun lagi mau saya jual langsung. Cuman kadang-kadang kalau kita lihat, waktunya ini kadang-kadang timingnya kurang tepat nih. Kenapa kurang tepat? Karena sekarang justru kita sekarang ada di buyer's market, di mana barang-barang mau dijual itu banyak. Sekarang masih karena orang-orang ya mungkin ya karena pandemi juga ya, saya dengar ada yang mau lepas asetnya atau gimana. Makanya sekarang barang nih banyak. Makanya seperti hukum pasar ya, kalau barangnya banyak, mungkin harganya mungkin belum bisa terlalu baik gitu kan. Nah makanya kita lihat di sini, kita butuh yang yield itu. Kalau yield itu kita bilang sebenarnya bisa dipakai untuk sebagai buffer nih, untuk cover recurring investment cost yang ada kalau Bapak Ibu memiliki suatu properti, terutama apartemen Bapak Ibu. Dan bahkan sebenarnya yield ini bisa dijadikan main source of return. Jadi return utama dari sebuah properti, khususnya apartemen, itu harusnya dari yield. Ya. Nah, pertanyaannya, oh udah tahu begini, sekarang masih oke nggak sih kita invest di pandemi ini? Waktu itu sempat, saya juga pernah diundang juga sama Ciputra,
untuk bertanya, lagi sekarang ini apa ada new normal juga nggak sih di properti ini? Nah, ini saya akan lebih ya bahas sedikit aja. Sekarang itu sebenarnya masih oke untuk beli properti, masih oke untuk invest di properti, tapi apa satu, kita harus tahu trennya. Trennya seperti apa? Yang saya bisa simpulkan ada 3 sebenarnya tren yang muncul saat ini. Yang pertama, tadi kalau dibilang banyak yang work from home. Ini kita bisa bilang juga work from apartemen. Iya. Ini culture baru nih Bapak Ibu. Dan ini kita bisa ngomong gini karena kita punya data sendiri. Saat lagi pandemi ini, justru permintaan apartemen sewa di kita, yang sewa bulanan itu meningkat, Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Kedua, juga ada challenge di mana namanya multi generational living. Jadi orang-orang yang tadinya tinggal sama keluarga, yang tiap hari pergi kerja, sekarang harus work from home, merasa, aduh, kayaknya nggak bisa deh saya tinggal di satu rumah yang ramai begini, saya harus Zoom meeting gitu kan. Lagi Zoom meeting diketok, mau makan nggak? Aduh, itu kan kacau sekali. Itu gitu terjadi kan. juga di saya tuh. Terjadi ya Pak ya. Terjadi itu. Nah, ini suatu tantangan juga yang menyebabkan orang-orang ini mulai mikir, saya apa sewa apartemen aja ya? Saya apa sewa aja nih ya? Karena saya butuh kerja nih di rumah nih. Saya nggak bisa kerja di kantor, jadi saya kerja di rumah. Nah, ini ada itu yang kedua yang saya sebut multi generational living. Dan juga ada tren di mana sekarang orang itu, ya mungkin kalau buat investor, mungkin investor yang masih mau punya capital untuk beli, ya mereka pasti akan beli. Tapi kalau ada yang terdampak pandemi, atau contohnya ada yang sekarang pekerjaannya lagi nggak stabil, mereka akan berpikir, saya beli nggak? Ya udah deh, saya sewa dulu deh. Saya sewa dulu sampai nunggu nanti kalau misalnya timing dapat, baru saya ambil keputusan. Nah, jadi itu yang menyebabkan kenapa kalau Bapak Ibu sebagai investor ini sebenarnya suatu peluang bahwa pasarnya ini ada untuk orang sewa. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa sih harus apartemen? Pertama, satu, barrier of entry-nya lebih rendah. Kenapa saya bilang barrier of entry-nya lebih rendah? Karena harga apartemen itu cenderung di kelas yang sama ya, lebih murah daripada rumah landed. Dan ada pilihan, misalnya contoh, saya cuma mampu beli studio, ya udah ada studio gitu kan. Kalau saya mau yang lebih besar, ada 1 bedroom, ada 2 bedroom, ada 3 bedroom, itu lebih fleksibel sebenarnya. Dan kalau tadi saya bilang sekarang ini yang lagi oke itu adalah mendapatkan yield dari apartemen ini, atau return sewa dari apartemen ini justru lebih tinggi daripada landed house. Ya kan? Dan kalau tadi saya bilang ada culture work from apartment, work from home, apartemen ini tuh lebih cocok untuk dijadikan tempat untuk work from home dibandingkan dengan rumah. Gitu ya. Karena mungkin fasilitas juga ya. Fasilitas melekat di dalam gedung apartemennya. Jadi dia hanya tinggal turun naik lift aja, dia mau nge-gym, mau berenang gitu ya, atau mau jalan pagi, atau mau tenis gitu. Apalagi di sini ada tenis ya Pak ya. Di luar-luar lapangan belum pada buka, tapi rata-rata kalau di apartemen namanya kan fasilitas itu karena buka ya Pak ya. Di sini buka ya Pak? Buka. I see. Oke. Nah, berdasarkan data kita ya, peluang di Jakarta Barat ini, terutama yang di daerah sini, terutama di Ciputra Internasional, ini sangat baik ya. Kenapa saya bilang sangat baik? Karena kita lihat di sini untuk peluangnya ya, 70% itu orang long stay di sini. Mereka stay-nya bulanan, terus continue terus, itu bulanan. Mostly yang stay bulanan di sini, ada 30% yang short stay. Itu mostly orang yang targetnya itu contoh ke airport, karena di sini akses ke airportnya cukup baik ya Pak. Jadi itu ada 30% yang short stay ambil di sini seperti itu. Dan kalau kita lihat dari ini data saya ambil di bulan Juli ya, Juli 2020 ini, average occupancy dari apartemen di sekitar sini, termasuk Ciputra Internasional, itu sekitar 52%. Jadi walaupun dalam masa pandemi, 52% ini angka yang menurut saya cukup oke, cukup baik ya. Karena kalau kita compare dengan contoh service apartment atau hotel yang sekarang cukup sedang turun lah, kita bilang ini cukup baik menurut saya. Dan kita lihat di sini peluang untuk kita grab marketnya itu cukup baik karena office tower ada beberapa. Di depannya langsung di depan Ciputra Internasional ini ada Tokopedia Care Tower.
Dan di dekat-dekat sini juga ada beberapa tower, contohnya ada Bluegreen International Boutique Office, ada Purinda Financial Tower, ada Lipo St. Moritz, ya kan? Dan juga di sini juga banyak kita lihat ada academic institution, contohnya ada Garuda Indonesia Training Center. Mungkin sekarang ya lagi mereka nggak menerima ini juga ya. Tapi kalau ke depannya kita udah balik dari pandemi, ini adalah peluang yang sangat baik karena banyak pilot dan pramugari yang di training dekat sini, mereka butuh tempat tinggal, Pak. Ini benar-benar seberangnya sini, Pak. Setelah kita survei itu benar-benar di seberang. Dan di sini juga cukup dekat dengan universitas-universitas yang di Jakarta Barat, contohnya ada BSI, ada Putan Tular, ada Gunadarma juga. Jadi memang peluangnya di Ciputra Internasional, khususnya Jakarta Barat ini sangat baik. Gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya begini. Bapak Ibu memang lihat peluangnya oke. Cuman banyak orang yang sudah investasi di apartemen, kita lihat punya 3 problem ini. Yang pertama, mereka punya unit banyak, ya kan? Mereka punya unit banyak, tapi posisinya sekarang ini masih kosong, nggak tersewa. Tapi mereka ya yang namanya udah handover, servis jalan, terus tagihan air listrik itu ada minimalnya kan, itu jalan, ya kan? Terus oh ya oke lah, karena begitu ya lagi kayak gini, nggak ada yang sewa juga, oke saya mau jual. Cuman sekarang tadi saya bilang, kita ada di buyer's market. Kalau mau jual sekarang, mungkin kita nggak akan dapat capital gain yang baik. Dan bahkan ya, sorry to say, kalau mau tepat terjual, mau nggak mau kita harus jatuhnya cut loss. Sama seperti saham lah, ya kan? Nah kita harus nunggu nih sampai nanti rebound lagi seperti saham, baru kita bisa jual dengan capital gain yang oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin oke deh, ya udah saya mau sewain. Saya nggak punya waktu. Dan banyak trennya itu kita lihat orang punya apartemennya di mana, tinggalnya di mana, gitu. Jadi butuh orang yang untuk ngurusin apartemennya, untuk nyewain. Nah itu yang menginspirasi kita untuk meluncurkan produk namanya Travelio Property Management. Kalau orang tanya Travelio Property Management itu apa sih? Jadi Travelio Property Management itu sebenarnya gini, Bapak Ibu. Kita masih startup, Bapak Ibu. Kita startup, namun kita ini anak perusahaan dari PT Surya Semesta Interpusat, yang memang perusahaan ini udah TBK listed di stock market SSI ya. Kita itu memang fokus di real estate dan hospitality. Selain itu kita juga ada beberapa investment dari dalam dan luar negeri. Contohnya partner kita dari Samsung Venture Investment itu invest di kita juga. Nah, kita ini sebenarnya udah dari tahun 2015. Cuman program Travelio Property Management ini kita baru launching di tahun 2017 dan sampai saat ini traction-nya cukup baik. Karena kita fokus itu menyewakan apartemen dengan fleksibilitas mau harian, bulanan atau tahunan. Nanti saya jelaskan kenapa kita kasih fleksibilitas seperti itu. Nah, kalau by number ini sebenarnya angka akhir tahun lalu, awal tahun ini, ya kan? Kita punya 3.000 unit di 500 gedung, dan kalau ditanya angka sekarang seperti apa, kita sekitar 4.500-an. Jadi even selama pandemi kita juga lumayan banyak yang visitor kita. Dan kita juga banyak kerjasama dengan property developer, salah satunya dengan Ciputra. Bahkan Bapak Ibu, dari Ciputra sendiri itu menitipkan unit yang masih dimiliki oleh developer itu sama kita di Tower Amsterdam, Bapak Ibu, di Ciputra Internasional ini. Sebenarnya hari ini saya pengen showing Pak Radit. Iya. Cuma saya baru dapat kabar hari ini ternyata lagi tersewa semua. Iya. Betul. Jadi mengapa akhirnya Bro Vincent itu ikut di lobby bersama saya? Seharusnya Bro Vincent ini live-nya dari unit yang dikelola oleh Travelio, tapi ternyata tersewa semua. Makanya saya tadi pagi langsung telepon Pak, sorry nih Pak, tiba-tiba unitnya ada yang sewa nih Pak, jadi makanya saya join di sini. Oke, bagus. Begitu. Dan mostly customer kita mostly masih lokal dan banyakan itu mereka itu tempat tinggal sementara. Apalagi lagi pandemi gini banyak yang sewa apartemen untuk karena tadi saya bilang trennya orang tadinya rumahnya ya dalam tanda kutip terlalu kecil untuk dia bisa kerja dengan nyaman, mereka sewa apartemen. Gitu ya. Nah, pertanyaan apa? Kenapa tadi kita bisa ada sewa harian, bulanan, tahunan?
Apa sih yang kita bisa provide? Yang pertama kita provide operational staff. Operational staff ini dari check in check out, jadi orang yang stay di sini itu kita yang bantu. Jadi Bapak Ibu tinggal titip kunci sama kita akan anterin kuncinya, kasih ke orangnya, nanti kalau itu kita ambil kuncinya, itu jadi aman. Itu yang pertama. Kedua juga kita provide cleaning dan engineering. Jadi kalau misalnya contoh ya namanya kerusakan pasti ada ya. Enggak Bapak Ibu yang ditelepon. Contoh kalau misalnya, aduh WC saya mampet, kalau itu saya gitu ya. Yang ditelepon biasanya kan owner ya. Kalau ini kita yang ngurusin Pak. Semua yang berhubungan dengan maintenance itu semua di kita juga. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, aduh saya mau nyerang propertinya, nanti kalau propertinya rusak gimana? Nggak ada yang nangani, itu semua kita yang bantu tangani. Kedua, kita juga provide housekeeping dan laundry service. Laundry service ini untuk spread. Jadi kalau unit yang dititipin sama kita, itu kita akan provide yang sifatnya linen. Spray, sarung bantal, keset, handuk, itu semua dari kita, dan kita yang akan cuciin. Jadi sebenarnya kalau tadi dari idemu, bilang tinggal bawa koper, pas banget nih konsepnya sama kita. Bener-bener tinggal bawa koper ke sini. Gitu ya. Terus yang ketiga, kita juga provide monthly statement dan reporting yang transparan buat owner. Kita ada aplikasi namanya Leo Partner. Jadi Bapak Ibu tuh udah nggak ada lagi guessing game. Aduh, apartemen saya kesewa nggak ya? Kalau ntar kesewa, sewanya berapa lama? Namanya siapa yang sewa? Itu semua lewat aplikasi itu lihat. Gitu ya. Dan kita juga selain itu juga kita provide promotion. Jadi kalau unit-unitnya juga cuma dititipin doang, nggak cuma kita urusin doang. Kita promosikan secara online dan offline. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat iklan kita di YouTube atau di sering Instagram. banget. Oh, sering banget, iya. Sering banget siapa? Sering banget, tiba-tiba Travelio, dikit-dikit Travelio gini. Wah, ini nih bro, ini nih satu ini nih. Karena kita lihat sekarang ini iklan harus digital sih. Iya. Dan kita tahu, oke, kalau digital mungkin sasarannya lebih ke yang paham teknologi. Sekarang pakai artis siapa? Ringo ya. Iya, Ringo ini sama keluarganya Pak, sama saya lupa anak itu yang lucu itu. Iya. Itu satu keluarga Pak, mereka brand ambassador kita. Iya. Gitu. Itu online-nya Pak. Kita juga ada promosi offline-nya juga. Kita ada billboard, kita ada stiker mobil. Jadi sebenarnya pemasaran kita udah menyeluruh. Jadi kalau ada yang nanya, saya titip kontrak apa? Kesempatan sewanya seperti apa? Ada garansi atau enggak? Setidaknya saya bisa bilang kita promosinya maksimal dibandingkan dengan channel-channel pemasaran yang lain, kita maksimal promosinya. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, sekarang lagi corona, apa sih yang Travelio lakukan? Ini saya ada video singkat, mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Cegah corona dengan self-isolation. Butuh tempat dan hunian yang nyaman? Pasti Travelio. Untuk melakukan pencegahan penyebaran virus corona, tim kami selalu melakukan pengecekan suhu dan selalu menggunakan masker. Seluruh ruangan akan melalui proses sanitasi setiap pergantian penyewa. Di dalam unit, gratis hand sanitizer saat check-in. Dengan wifi dan fully furnished, bikin work from home kamu pasti lancar. Bersama Travelio, kita mencegah penyebaran virus corona. Ya, jadi gitu Pak Radit. Jadi selain kita melakukan servis yang seperti biasa, kita di masa pandemi ini kita make sure supaya ada servis tambahan yang supaya owner ini lebih yakin untuk menyewakan. Jadi kemarin ada beberapa yang nanya waktu mulai PSBB, waduh kalau apartemen saya disewa sama orang yang ya amit-amit ya kena corona gimana? Nanti virusan dong gitu kan ya padahal sebenarnya virusnya juga by the time orang sewa lagi pasti udah nggak ada juga, cuman ada kekhawatiran. Nah itu yang kita coba tackle. Jadi kita apartemen itu kita urus sampai kita disinfeksi setiap kali pergantian penyewa. Ya, jadi buat orang yang pengen stay juga lebih aman, buat di owner juga lebih aman. Nanti kalau saya mau pakai sendiri, aman nggak ya? Masih ini nggak virus atau nggak gitu. Nah itu yang kita coba tackle dengan kita bantu disinfeksi gitu. Dan staff-staff kita juga kita make sure bahwa mereka juga bebas dari virus corona. Dan syukur puji Tuhan sampai sekarang ya
Dari antar staff Nggak kita pernah belum ada ya. sih. Ya. Belum ada yang ini ya. Cegah Nah, kita juga sebenarnya di servisnya Travelio ini kita juga provide service yang solusinya all in one. All in one-nya gimana? Karena kita juga ada yang namanya Travelio Mart, Pak Radit, sebagai servis tambahan untuk orang yang stay sama kita. Travelio Mart ini kalau misalnya contoh lagi PSBB gini, restoran pada tutup gitu kan, atau mau makan ke restoran takut, masak sendiri aja deh. Masak bahan makanan bisa dibeli di Travelio Mart. Itu kita juga punya jasanya. Dan sebenarnya hari ini saya juga pengen sharing dikit bahwa kita juga sedang on progress untuk launching produk baru, namanya Travelio Realty, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu, oke, saya udah punya rumah yang statusnya mau unfurnished atau fully furnished, itu bisa juga kita bantu untuk pasarkan. Jadi Travelio Realty ini ambil DNA-nya dari Travelio Property Management, cuman lebih cocok untuk rumah juga bisa, Pak. Jadi kita juga bantu untuk mengelola investasinya. Jadi kalau misalnya nanti Pak Radit ada yang bilang, aduh saya masih punya rumah nih, belum ada yang nyewa nih, saya mau beli lagi, nggak apa-apa, titipin sama Travelio aja. Jadi dia bisa beli lagi Pak Radit. Iya. Gitu. Mungkin ini sekian dari saya. Ya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mungkin ada yang pengen ini boleh langsung di chat atau mungkin hari ini belum kepikiran nanti tiba-tiba kepikiran, silakan kontak saya. Ini kontak saya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa langsung ke website kita www.travelio.com. Nanti di situ semua ada sih. Ya. Oke, saya kembalikan ke Pak Radit. Baik bro, thank you bro. Ya, thank you untuk informasi yang mengenai Travelio. Jadi ini yang tadi saya bilang ya, ini luar biasa sekali karena sebuah startup yang memberi solutif cerdas kalau menurut saya ini ya. Jadi bagi Anda yang saat ini memiliki unit-unit apartemen gitu ya, sebenarnya Anda bisa menggunakan jasa Travelio untuk menyewakan dan Anda udah nggak usah pusing. Anda di apartemen aja gitu ya, semua diurusin oleh Travelio, dari yang tadi pemasaran, operasional, maintenance, sampai disinfektan dan sebagainya. Nah, tadi ada yang belum mengenai berapa sih rent rate-nya, berapa sih sewanya yang ada di Ciputra Internasional. Nanti di terakhir disimpan ya. Mungkin ada yang tanya, tadi ada beberapa yang sudah bertanya tadi ya. Nanti dulu terakhir ya. Oke. Sedikit memberi informasi kepada Anda bahwa Travelio itu pun juga sudah mengelola unit di kami. Sedikit sih, cuma 15 unit ya. Yang dari Ciputra. Yang dari Ciputra. Di luar dari itu sebenarnya di sini total kita punya sekitar 25. Jadi baru 25 yang dikelola oleh Travelio di Ciputra Internasional. 15-nya dari kami, dari developer. Nah, hasilnya menggembirakan sekali. Ya, kayak hari ini mau syuting di situ aja udah nggak bisa. Nah, berbekal dari hal tersebut, bagi Anda yang investor, hari ini adalah hari spesial untuk Anda. Karena hari ini adalah program inspirasi ini adalah acara marketing gathering untuk Anda yang sudah bertanya-tanya untuk proyek ini. Tetapi Anda masih mikir, masih ragu, ngingetin suami, ngingetin istri dulu. Nah, hari ini adalah kami mengadakan khusus untuk Anda. Travelio saat ini sudah mengelola 25, 15-nya dari kami. Melihat dari sewanya, kelihatannya hasilnya ini bagus sekali. Nah, makanya salah satunya lagi program best deal-nya adalah if you are investor dan Anda belum tahu apakah Anda mau pakai sendiri atau Anda mau sewakan, unit yang Anda beli nanti sudah langsung dapat dimasukkan listing kepada Travelio ini.